Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok KKN Sahwita Ibmafa Institut Pesantren Matlaul Falah. Di sini kami akan membahas mengenai toleransi agama yang akan dibawakan oleh Bapak Surahman SPDI. Gak sabar dengerin penjelasan beliau, yuk cus tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat kepada para pemirsa, sebelum saya menyampaikan sepatah atau dua kata-kata, marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillah wa syukurillah, yang mana kita semua sampai pada siang hari ini diberi beberapa kenikmatan iman Islam itu yang terutama wajib kita syukuri, dan diberi kesehatan yang begitu tidak bisa kita ukur dengan dunia. Maka kita wajib bersyukur, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Juga tidak ketinggalan sholawat beserta salam semoga tetap mengalir ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Para pemirsa, bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara Bhinneka. Ada beberapa agama, beberapa suku, beberapa pulau. Kalau kita masih ingat pada waktu kita masih kecil itu ada lagu, ya, berjajar pulau-pulau, ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, itu Indonesia. Ribuan pulau yang berada di Indonesia. Ada 750 bahasa. Nah, itu kayanya Indonesia. Dari berbagai bahasa ada di Indonesia. Agama juga banyak, tidak cuma satu. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, yang pada zaman presidennya Kiai Haji Abdurrahman itu diresmikan Konghucu. Karena berbagai agama, maka kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kita harus punya toleransi yang tinggi, karena negara Indonesia itu negara Pancasila. Ya, makanya kita harus saling menghormati, tapi jangan salah, kita caranya untuk toleransi kepada lain agama itu jangan sampai salah. Jadi bisa toleransi itu, ya, bersatu dalam persaudaraan dan bersaudara dalam kebersamaan. Toleransi di sini akan terwujud luas kalau yang satu sama yang satunya antar umat beragama ini tidak mempunyai rasa paling benar. Yang repot itu kalau kita sebagai pemeluk agama merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling top, sehingga kita menganggap agama lain itu salah. Itu jangan sampai. Jadi untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama ini,
kita harus saling merendahkan diri. Toleransi di sini ya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Misalnya saja sebentar lagi ini untuk umat Islam akan mempunyai hari besar, yaitu Hari Raya Idul Adha. Kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa umat Nasrani untuk menghormati kita dengan cara memasang spanduk ditulis Selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Jadi di dalam negara demokrasi ini ya, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Kalau di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Jadi walaupun kita sebagai agama yang mayoritas tidak boleh memaksa agama yang minoritas. Kamu kalau besok pas hari raya tidak ikut di masjid saya, ya, itu toleransi yang salah kalau seperti itu, karena sudah menyangkut keyakinan. Maksudnya toleransi yang benar adalah toleransi yang kita tidak boleh memaksa orang lain. Kalau kita memaksa orang lain, besok kamu harus ikut di masjid saya untuk merayakan hari raya Idul Adha saya, itu salah. Ya, karena sudah menyangkut masalah keyakinan. Nah, ada dalil lakum dinukum wal yadin. Kamu, aku kalau sudah menyangkut keyakinan. Dan sebaliknya, kaum yang minoritas misalnya memaksa kita ya untuk mengikuti peribadatan, misalnya umat Nasrani mempunyai acara mau Natalan, kita diundang untuk hadir dalam forum Natalan di gereja misalnya ya, karena itu sudah menyangkut keyakinan, itu tidak boleh. Jadi yang dinamakan toleransi itu, kita tidak boleh orang lain mengikuti kita. Ya, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Ya, tapi ada sebagian orang Islam, entah itu yang Islam yang bagaimana, mengartikan toleransi itu yang kurang pas. Kamu harus ikut kita. Nah, kamu harus ikut kita. Misalnya kita orang Islam, orang Nasrani, gantian ikut saya di masjid saya untuk melakukan ya peribadatan kita. Nanti suatu saat orang Nasrani mempunyai hari Natal, kita diundang gantian hadir di situ. Ya, itu pengertian yang salah. Jadi karena kita itu ya berbagai agama, makanya kita harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Kita menghargailah, jangan memaksa. Jangan memaksa. Jadi di dalam toleransi ini, ya, kalau sudah menyangkut tentang keyakinan, ya, itu kita tidak boleh. Ya, seperti yang saya terangkan, misalnya orang Nasrani punya acara Natalan, kita disuruh untuk membuat ucapan selamat hari Natal. Kita disuruh untuk membuat lampu-lampu variasi yang bermacam-macam. Kita disuruh untuk membuat atribut untuk mengucapkan selamat hari raya Natal, tidak boleh. Dan sebaliknya seperti itu. Pada suatu hari Rasulullah itu menerima pemberian dari orang Kristen Ortodok. Ya, kalau masalah pemberian itu boleh. Ya, itu. Kanjeng Nabi pernah menerima satu botol madu dari orang Nasrani, dari orang non-Islam. Kanjeng Nabi juga pernah diaturi begal, ya, kendaraan, ya, seperti keledai, ya, itu pernah Kanjeng Nabi mendapat bantuan atau pemberian dari orang Nasrani. Ya, di Mesir ada produksi pakaian besar, di situ Kanjeng Nabi juga pernah diaturi, pernah diberi
ya diterima Kanjeng Nabi. Berarti kita boleh menerima dari pemberian non-Islam, misalnya kita sebagai orang Muslim menerima bantuan dari agama lain itu boleh, asalkan ya itu benar-benar kehalalannya ya itu terjamin. Jadi Indonesia akan bisa damai, akan bisa tentram itu kalau rasa toleransi ini ya dilakukan secara kompak. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini kelihatannya aman-aman saja ya, tidak ada permusuhan antar umat beragama, tidak ada. Indonesia terkenal toleransinya tinggi, toleransinya tinggi. Jadi toleransi ya itu pengertian toleransi tadi. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti kita. Ya jangan dibalik, jangan dibalik. Yang dinamakan toleransi orang lain harus mengikuti kita, itu toleransi yang salah. Ya, jangan seperti itu. Ya, itu. Kanjeng Nabi pada suatu hari itu mengumpulkan sahabatnya. Ya ini yang ada hubungannya dengan tetangga dekat. Ya. Tetangga itu orang yang dekat dengan kita itu yang namanya tetangga. Kanjeng Nabi tanya kepada sahabat, kira-kira tahu apa tidak para sahabat ini? Apa kira-kira haknya tetangga? Ma atadruna ma haqqul jar? Hai para sahabat, apakah kamu tahu apa haknya tetangga? Ya, haknya tetangga itu ya idasta'ana a'antahu, apabila tetangga meminta pertolongan kepada kita sepanjang kita mampu untuk menolongnya, maka kita wajib menolongnya. Yang kedua, wa idastang soroka nasorta, apabila kamu dimintai tolong ya. Ini pengertian istana sama istansoro ini hampir sama. Cuma kalau istana ini ya, istana ini adalah yang bagian tidak benda, tapi kalau istansoro itu ya bagian material. Jadi kita tidak boleh apalagi ya dengan tetangga kita, tetangga dekat kita. Kita punya apa itu yang harus dipikirkan, harus tetangga dulu. Misalnya ada sesuatu yang kita tidak inginkan, pertama kali yang datang adalah tetangga ya, adalah tetangga. Maka kalau toleransi tadi yang menyangkut agama orang lain ya, kita pun harus saling pengertian. Ya, saling pengertian, jangan saling menghujat. Misalnya contoh, ada anak buah mempunyai bos seorang Kristen. Ya, dia jadi bos perusahaan atau manajer perusahaan, otomatis anak buahnya akan banyak. Mendapat undangan, kita sebagai orang Muslim kerja di suatu perusahaan, sementara bos saya itu orang Kristen, mendapat undangan Natalan, kira-kira langkah kita bagaimana? Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mendapat undangan seperti itu, kita harus bijak saja. Ya. Masa tidak ada bos ya yang kelakuannya itu sekerah, misalnya kalau anak buah nanti pada waktu Natalan tidak bisa datang di rumah saya, pasti akan saya kasih surat untuk pengeluaran. Saya kira tidak ada kalau kita rembuk baik-baik. Ya, kita mengucapkan atau mendatangi ya, hari raya Natal yang undang bos saja, itu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bilang sama bosnya, bos, saya minta maaf hari ini saya tidak bisa hadir, tapi nanti lain waktu saja saya akan hadir ke rumahnya bos. Karena kalau kita datang
pada undangannya bos yang Kristen tadi, ya pas hari Natal, itu kita termasuk merayakan atau membesar-besarkan agama orang Kristen. Itu sebetulnya ya tidak boleh di sini, sebab itu menyangkut keyakinan. Ya, menyangkut keyakinan. Lebih baik kita bilang apa adanya saja. Saya tidak bisa ada acara bos, nanti suatu hari, lain hari saya akan datang ke rumah bos, pokoknya ya. Misalnya kalau bos digitukan, saya kira ya nggak apa-apa. Ya, besok kalau pas kebetulan datang ke rumahnya bosnya, dibawa-bawakan yang banyak. Ya, saya kira itu sangat rileks sekali. Jadi ya, itu contoh ya, contoh-contoh toleransi dan contoh-contoh yang sudah menyangkut masalah keyakinan. Kalau ada agama yang memaksakan, ya, entah agama apa saja yang memaksakan kita sebagai agama yang mayoritas, ya, otomatis juga tidak boleh. Ya, makanya kita harus bijak menanggapi masalah-masalah itu. Masalah-masalah itu kita harus bijak. Jadi seandainya besok ya hari raya kita Idul Adha itu, ya, tapi kalau kita misalnya memberikan pemberian kepada lain agama tidak masalah, ya. Tapi misalnya saja orang lain agama Islam, ya, karena datang ya musim kemarau panjang, apalagi saat-saat ini ya wayah pandemi, ya, kita mendengar kelaparan, orang non Islam kelaparan. Walaupun kita orang Islam, kalau memang kita itu punya, ya, karena itu kewajiban kita, ya. Kalau memang kita orang kaya, orang punya, ada, ya, silahkan diberi, tidak apa-apa. Tadi saya memberikan contoh bahwa suatu saat bahwa dulu Rasulullah pernah menerima pemberian dari orang Nasrani, juga diterima, tidak apa-apa, ya. Apapun bentuknya, paling kita itu tahu, ya, akan kehalalan barang tersebut. Uang kita menolong hewan saja, ya, itu pahalanya juga besar, apalagi itu sesama makhluknya Allah, walaupun beda agama tidak apa-apa. Ada cerita, ada sebuah hadis begini, dakholatil mar'atu fi hirrati habasatha. Ada seorang perempuan besok yang akan masuk neraka gara-gara dia itu mengekang kucing diplor, diwadahi, ora dikai mangan, ya, ora dikai ngombe, sehingga kucingmu mati, ya, dikurungi, ora dikai barang, akhirnya mati, ya. Itu ada, itu besok orang itu, perempuan tadi itu masuk neraka. Ada sebuah hadis seperti itu. Ada cerita ulama-ulama dulu juga banyak. Pada waktu mengaji, ya, pada waktu mengaji dulu itu mangsi yang untuk memberi makna kitab itu tidak seperti zaman sekarang ini, masih pakai mangsi tutul, ya, namanya mangsi mbak. Itu diracik dalam suatu tempat kuningan yang ada tutupnya, disuruh dikasih kapok, ya, terusan ada yang namanya hitam untuk membuat mangsi itu panjangnya segini, ya, ditaruh di situ, ditunggu 1 minggu baru, ya, baru bisa digunakan. Itu untuk maknani kitab utawi iki. Nah, itu pada suatu hari itu ada ya laler yang mencolok di situ, minum, ya, minum di situ. Pada waktu ulama itu mati, dimimpikan oleh salah satu ulama, dia masuk surga dan ditanya, lu, kowe kok bisa mlebu swarga cepet toh? Nah, ini di kitab Durratun Nasikin ada. Iya, dulunya itu pernah. Pada waktu saya mengaji, ya, ada laler itu mencolok di sini di tempat masjid saya, sehingga itu minum dan saya biarkan, ya, itu
Maka walaupun dengan hewan saja kita tidak boleh, harus punya belas kasihan ya dengan apapun makhluknya. Apapun bentuknya, karena kita ini sama-sama makhluk Allah, harus punya belas kasihan kepada hewan, kepada tumbuhan. Walaupun tumbuhan di depan kita itu kalau kekeringan ya, kita belas kasihan, memang itu aturannya seperti itu. Apalagi kok dengan manusia walaupun agamanya beda. Tapi kalau masalah akidah tadi, kita harus punya batasan. Hari ini saya diundang ke sana, besok orang sana saya undang datang di masjid kita. Tidak boleh kalau seperti itu. Pokoknya kita tidak boleh maksa orang lain mengikuti kita. Itu yang namanya toleransi. Jangan dibalik, orang lain harus ikut kita. Itu yang namanya toleransi. Jangan ya, salah ya. Jadi kira-kira itu penjelasan saya tentang toleransi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pelajaran untuk kita semua, barangkali bisa menambahi. Dan mudah-mudahan ya kita semua diberi sehat rohani dan jasmani. Ada doa ya, mari kita berikan doa pertemuan kita ini. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi namahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tughfar biha dzunub wa tuslihu biha qulub wa ta'taliqu biha al-usul wa talinu biha as-sur wa ala al-mashabi wa man ilayhi al-usul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bi miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan minal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal sabih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya memandu acara ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk adik-adik yang telah melaksanakan KKN Mandiri Sahwahita. Selamat berjuang dan selamat menuntut ilmu selanjutnya. Kita jangan menyerah. Kita berupaya supaya Indonesia ini tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Surahman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman, jangan lupa kepoin terus kelompok KKN MDR Sahwahita IPMAFA, Institut Pesantren Matalul Falah.
Dan jangan lupa stay healthy, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga kebersihan. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.